Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Ya, di pagi hari ini jumpa lagi dengan kami di program Bima Menyapa. Dan di pagi hari ini kita akan membahas satu topik, yakni mewujudkan RPJMD Kabupaten Bima yang ramah. Dan di studio sudah hadir 4 narasumber kita di studio untuk kemudian membahas dan mendiskusikan tentang RPJMD Kabupaten Bima yang ramah. Ya, narasumber kita 4 orang ini ya memiliki kompetensi untuk kemudian menjelaskan sehingga kemudian publik bisa mengetahui bagaimana sesungguhnya perencanaan pembangunan yang ada di Kabupaten Bima. Tentunya muara yang kita inginkan adalah apa yang kemudian menjadi perencanaan itu kemudian bisa tercapai dengan baik dan adanya partisipasi dari masyarakat untuk kemudian sama-sama mewujudkan bagaimana Kabupaten Bima yang ramah. Dan di studio sudah hadir seperti saya sampaikan tadi 4 narasumber kita. Saya akan perkenalkan. Yang pertama adalah Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Bima, Bapak Insinyur Suryadin Haji Rashid. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang berikutnya adalah narasumber kita, beliau adalah Bapak Amar Ma'ruf SH, anggota tim penyusun RPJMD dan Kabid Sosbud Bapeda Kabupaten Bima. Assalamualaikum Pak, selamat pagi. Selamat pagi, Waalaikumsalam. Oke, dan berikutnya juga masih dari Bapeda dan tim penyusun RPJMD Kabupaten Bima. Saya perkenalkan, ini Sri Kandi kita, gitu kan, sama dengan Bupati juga Sri Kandi, ya Ibu Rauf Rufaidah STMT. Beliau adalah anggota tim penyusun RPJMD Kasubit Perencanaan dan Penganggaran. Assalamualaikum Bu, selamat pagi. Wah, jadi saya ingat Ibu Bupati gitu kan. Dan berikutnya adalah Ibu Rani Wahyuni STMT MSC. Beliau juga ada anggota tim penyusun RPJMD dan Kasubit Pengendalian Pembangunan Bapeda. Assalamualaikum Bu, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih kehadirannya di studio untuk berbincang-bincang kita pada pagi hari ini dengan tema mewujudkan RPJMD Kabupaten Bima yang ramah. Dan ya, sebelum kita lanjutkan bincang-bincang kita pada pagi hari ini, kita ingin saksikan dulu tayangan berikut ini. Pemerintah daerah Kabupaten Bima menggelar musyawarah rencana pembangunan Musrenbang untuk membahas dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD. RPJMD ini sebagai penjabaran visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Musrenbang yang dilaksanakan Senin 30 Mei 2016 di Gedung Aula Muhammadiyah Bima dihadiri Wakil Bupati Bima Dahlan M. Nur serta sejumlah stakeholder. Wakil Bupati mengatakan dokumen RPMJ merupakan perwujudan visi dan misi membangun Kabupaten Bima yang religius, aman, makmur, amanah, dan handal atau ramah. Visi dan misi tersebut hanya akan dapat diwujudkan bila tercipta sinergi, kekompakan, dan koordinasi antar instansi. Wakil Bupati Bima juga menambahkan berkaitan dengan isu pembangunan, ada 3 hal yang harus dituntaskan, yaitu kemiskinan, pengangguran, dan peningkatan indeks pembangunan manusia IPM. Sofyan Asari, Bima TV melaporkan. Ya, itu adalah tayangan tentang kegiatan Musrenbang yang baru-baru ini dilaksanakan di Aula Muhammadiyah Bima. Ya, saya ingin pertama ke Pak Amar Ma'ruf SH. Mungkin bisa dijelaskan Pak, mungkin juga publik ingin tahu bagaimana kemudian sesungguhnya perencanaan pembangunan itu, dan juga mungkin banyak yang kemudian belum memahami publik kita tentang Musrenbang dan RPJMD. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat Pak tentang bagaimana perencanaan pembangunan kita di Kabupaten Bima. Baik, terima kasih. Kalau kita bicara perencanaan memang paling tidak ada 2 yang mungkin ada perencanaan 5 tahunan dan ada perencanaan 5 tahunan. Iya. Meskipun ada yang lebih panjang yang kita sebut perencanaan jangka panjang. Jangka panjang ya. Yang jangka 25 tahunan. Oke. Tapi dalam konteks satu periode pemimpinan daerah yang 5 tahunan, kita harus mengawalinya dengan kita berbicara tentang RPJMD karena memang periode yang 5 tahun.
Jadi RPJMD ini prinsipnya dia ada pemikiran teknokratnya dan juga di situ ada terkait dengan visi bukan kita pilih. Jadi ada sudut aspek politisnya. Jadi dokumen RPJMD ini memadukan paling tidak dua hal itu yang pokok. Teknokrat dan politis tadi. Kenapa semuanya harus berawal dari RPJMD kalau kita berbicara perencanaan? Karena memang apa yang dilakukan setiap tahun itu memang penjabaran dari RPJMD. Berarti boleh dikatakan RPJMD ini sebagai harus kunci ya untuk kemudian setidaknya kita tertinggi mungkin Pak dalam konteks perencanaan 5 tahunan itu. Ya meskipun adalah dokumen-dokumen lain yang harus sinergi dengan RPJMD, katakanlah ada KLHS katakan seperti itu, kemudian rencana umum tata ruang. Kemudian penyusunan RPJMD ini sebenarnya karena kita berada dalam suatu wilayah yang tidak lepas dari keterkaitannya dengan daerah lain, bagian dari provinsi dan bagian dari negara kesatuan, adalah penyusunan juga memperhatikan RPJM nasional seperti itu, kemudian RPJM provinsi, bahkan RPJM daerah tetangga juga menjadi perhatian. Kemudian lebih lanjut nanti RPJMD ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk kalau dalam skala SKPD selaku eksekutor program, dia nanti akan dijabarkan ke dalam rencana strategis, Renstra SKPD yang kita sebut. Jadi kenapa perlu Renstra? Karena memang RPJ ini dokumen umum Pak. Untuk implementasinya di SKPD dalam bentuk eksekusi program kegiatan harus dijabarkan memang ke dalam rencana strategis yang 5 tahunan. Kemudian nanti bagaimana pelaksanaannya per tahun, karena Renstra kali 5 tahunan, nanti SKPD biasanya atau memang ketentuannya dia harus menyusun rencana kerja tahunan yang kita kenal dengan Renja itu. Jadi intinya kenapa harus RPJMD? Kalau nggak ada RPJMD sebenarnya nggak ada kegiatan. Tidak ada kegiatan, artinya semuanya ada di situ. Artinya berawal dari RPJMD. Nah, itu mungkin dari sisi skala kabupaten ya. Tapi kita juga harus ingat, di bawah kabupaten ini kan ada pemerintahan desa, Pak. Pemerintahan desa dia juga punya rencana pembangunan jangka menengah desa, Pak. Menengah desa. Nah, itu memang kalau ketentuannya setiap RPJMDes. Iya, RPJMDes. RPJMDes di sini karena dia bagian dari wilayah kabupaten, dia juga harus sinergi dan membreakdown apa yang diamanatkan oleh RPJMD. Artinya desa itu kemudian juga tetap harus merujuk. Nanti berdasarkan RPJMD desanya ini, kan setiap tahun desa harus menyusun APBD desa. APBD desa juga harus memperhatikan RPJMD desa. Jadi prinsipnya RPJMD ini menjadi menjadi acuan bagi pembangunan mulai dari tingkat desa sampai ke tingkat kabupaten. Mungkin secara umum kenapa kita berbicara perencanaan pembangunan yang 5 tahunan ini penting untuk kita laksanakan. Baik, saya kemudian ingin ke anggota tim mungkin juga bisa menjelaskan tentang tahapan yang sudah dilakukan atau apa sesungguhnya isi dari RPJMD itu sendiri. Tadi kan sudah dijelaskan secara umum oleh Pak Aman Ma'ruf. Mungkin di RPJMD itu isinya apa aja sih gitu kan, sehingga mungkin masyarakat juga bisa tahu. Siapa nih yang mau Terima kasih. Mic-nya, Bu. Terima kasih. RPJMD ini merupakan rencana pembangunan 5 tahunan, yang merupakan penjabaran dari RPJPD kita. Dalam RPJMD Kabupaten Bima 2016 sampai 2020 ini merupakan tahap ketiga dari RPJPD. Dalam RPJPD ini termuat visi misi, program kepala daerah, terus arah kebijakannya, sasaran yang ingin dicapai, dan di situ juga ada target-target tahunannya. Selain itu RPJMD ini disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
terus PP nomor 8 tahun 2008 dan Permendagri 54 tahun 2010. Mungkin Oke, itu landasan isi dan kemudian landasan hukum penyusunan RPJMD di daerah ya, termasuk di Kabupaten Bima. Oke, mungkin juga saya minta dijelaskan mungkin tentang bagaimana kemudian tahapan-tahapan penyusunan RPJMD. Baik, dalam Permendagri nomor 54 tahun 2010 setidaknya ada 4 tahapan yang kita lewati dalam menyusun RPJMD. Yang pertama adalah persiapan, rancangan awal, kemudian ada musrenbang, kemudian ada rancangan akhir, dan yang terakhir adalah penetapan. Di rancangan awal itu tahap persiapan antara lain yang sudah kita lewati adalah kemarin itu kita mencoba mengkompilasi rancangan renstra dari masing-masing SKPD. Dalam tataran SKPD apa yang ingin mereka lakukan 5 tahun ke depan itu kemudian kita kompilasi, walaupun mereka di tataran SKPD juga masih berupa rancangan. Itu yang kita kompilasi, kemudian bahan-bahan lain, breakdown dari berbagai peraturan, kebijakan, RPJMD seperti yang disebutkan, kemudian RT/RW. Jadi bahan ini kita kompilasi yang menghasilkan rancangan awal. Nah, setelah rancangan awal ada, kemudian kita melakukan musrenbang. Dalam musrenbang itu ada 3 tahap yang kita lewati kemarin. Itu yang pertama adalah Focus Discussion Group atau FGD. Di tahap pertama ini kita melakukan bersama dengan para kepala SKPD ya. Antara lain juga kita meng-cross check dengan Renstra dan Renja SKPD. Kemudian yang tahap kedua itu ada kita lakukan forum konsultasi publik. Forum konsultasi publik ini dengan audiens yang lebih luas. Ada tokoh masyarakat, ada bapak-bapak dari dewan kemarin ikut berpartisipasi, kemudian ada tokoh agama, ada teman-teman pers, yang ikut. Kemudian ada dari tim visi misi, karena kita tahu RPJMD juga merupakan pernyataan visi misi dari secara politis ya. Kemudian ada teman-teman NGO yang kemarin berperan dalam forum konsultasi publik. Nah, rancangan awal, kemudian rancangan hasil dari FGD, kemudian hasil dari forum konsultasi publik ini kemudian kami kompilasi. Kami perbaiki, kami koreksi, yang kemudian kami hadirkan untuk musrenbang. Musrenbang itu cakupannya juga lebih luas. Selain ada SKPD, juga ada unsur yang terlibat dalam konsultasi publik. Hasil akhir dari musrenbang ini kemudian keluarlah nanti dokumen yang berupa rancangan akhir, RPJMD yang akan insya Allah kita konsultasikan dengan dengan provinsi. Kemudian dengan penetapannya nanti akan bersama-sama dengan bapak-bapak di DPRD. Oke, baik. Saya ingin ke Pak Suryadin sebagai Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Bima, Pak. Tadi juga sudah dijelaskan dari Pak Beda dan tim penyusun RPJMD tentang bagaimana kemudian tahapan, kemudian apa sesungguhnya isi RPJMD. Nah, pengamatan Bapak sendiri sebagai anggota DPRD Kabupaten Bima dan juga Komisi 2 yang membidangi masalah ini. Nah, seperti apa kemudian tahapan atau proses perencanaan yang ada di daerah kita? Apa kemudian memang ini sudah berjalan cukup baik, melewati tahapan-tahapan yang memang seharusnya dilewati? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi RPJMD ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari rencana pembangunan jangka panjang daerah. Di mana rencana pembangunan jangka panjang daerah ini sudah dimulai sejak tahun 2006 ya, sampai 2031. Kemudian diikuti 2011, 2016, 2021. Kemudian nanti ditindaklanjuti dengan rencana pembangunan tahunan daerah yang kita kenal dengan RKPD, rencana kegiatan pembangunan tahun daerah. Saya melihat tahapan-tahapan perencanaan terhadap RPJMD ini sudah cukup baik. Karena kita sering dilibatkan pada saat fokus grup diskusi ya tentang perencanaan ini, kita dilibatkan. Tentu hasil akhirnya juga nanti akan bersama-sama kita untuk menetapkan RPJMD ini yang dari tahun 2016-2021 ini. Di mana RPJMD ini adalah merupakan memang penjabaran dari visi misi bupati ya. Dari visi bupati yang kita kenal dengan visi misi ramah itu. Dan saya kira di pihak dewan kita tentu akan terlibat proaktif dalam hal ini, karena apa yang menjadi visi misi
bupati dan yang kemudian yang dijabarkan melalui RPJMD ini merupakan memang budaya Bima. Memang yang dirindukan oleh masyarakat Bima. Oke, baik. Baik, saya juga ingin kembali ke Pak Amar, Pak. Tadi juga sudah dijelaskan tentang tahapan-tahapan bagaimana kemudian penyusunan RPJMD, ya melalui beberapa kemudian proses mekanisme yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bima, dalam hal ini mungkin Bapeda sebagai leading sector. Nah, apa kemudian dalam tahap perencanaan ini selalu kemudian sifatnya partisipatif, Pak, melibatkan kemudian juga unsur-unsur lain dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah? Iya. Jadi memang sekarang zamannya harus partisipatif, Pak. Jadi sudah nggak ada lagi cerita yang perencanaan yang harus dilakukan secara parsial, Pak. Karena apapun, tidak ada satupun yang elemen dalam pembangunan ini yang memang berdiri sendiri, Pak. Karena murahnya ke masyarakat. Oleh karena itu, jangankan RPJMD, Pak. Untuk perencanaan tahunan saja. Jadi kita Kabupaten Bima ini alhamdulillah kita senantiasa lakukan secara partisipatif itu. Jadi partisipatif ini kenapa penting, Pak? Apalagi dokumen setinggi RPJMD, Pak. Karena memang untuk memastikan apakah ini dokumen ini dipenuhi, dipatuhi oleh masyarakat, memang di awal harus dilibatkan memang oleh masyarakat. Ya, karena memang ini dokumen nanti tujuannya untuk masyarakat, juga pelakunya berdiri masyarakat, Pak. Kami selaku pemerintah daerah bersama Dewan sebenarnya memfasilitasi, mendorong bagaimana apa yang diinginkan oleh masyarakat terakomodir dalam dokumen ini. Jadi tahapan-tahapan itu sebenarnya hanya sebagian kecil sebenarnya disampaikan oleh teman kami tadi. Bahkan sebelum FGD kami sebenarnya sudah melakukan proses-proses partisipatif itu. Paling tidak dengan semua SKPD, semua SKP dan unit-unitnya pada saat penyusunan rancangan awal itu selalu melalui forum-forum yang dilakukan di Bapeda. Ya. Kemudian juga yang menjadi nilai lebih mungkin khusus untuk saat ini memang kemitraannya itu, ya. Bahkan kami menggandeng ini, Pak, menggandeng aktif teman-teman dari NGO, Pak, dari Kompak, dari kolaborasi masyarakat untuk pembangunan dari Kompak Provinsi NTB. Dan alhamdulillah, jadi beliau-beliau di awal sejak FGD beliau sudah berperan aktif dari komponen masyarakat sipil ini. Baik. Terima kasih. Nanti kita akan bahas lebih jauh tentang apa sih sebenarnya isi RPJMD kita untuk tahun 2016 ini, bagaimana kemudian visi misi kepala daerah terpilih Haja Indah Damayanti Putri dan juga Dr. Andes Dahlan M. Nur kemudian dijabarkan dalam RPJMD kita, dan kemudian isu-isu strategisnya seperti apa gitu, mungkin supaya nanti juga publik bisa tahu. Tapi kita akan jeda dulu sejenak, pemirsa. Kita akan bahas itu setelah yang berikut ini. Sentral Muslim merupakan pusat komputer dan herbal, melayani penjualan berbagai macam komputer, notebook, laptop, serta berbagai jenis suku cadang dan aksesorisnya, juga melayani servis komputer. Hanya di Sentral Muslim, semua konsumen dilayani dengan eksklusif, murah, dan amanah. Sentral Muslim juga telah bekerja sama dengan lembaga pengkreditan, kini melayani pembelian dengan cara kredit, tanpa uang muka, angsuran murah, dan proses yang cepat. Semuanya hanya di Sentral Muslim. Tunggu apa lagi? Segera kunjungi showroom Sentral Muslim Komputer di depan Masjid Raya Penaraga, Jalan Soekarno-Hatta nomor 77 Rabomondu, Kota Bima. Telepon 646806, handphone 082 147 442 224. Ya, insya Allah, bagaimanapun, toko Sentral Muslim lebih eksklusif, murah, dan amanah. Burung yang terbang, ikan berenang karena Allah.
Jadi kopi Tambora itu sebelum letusan 1815 itu kopi Tambora itu sudah ada. Kita hidup di dalam bumi yang hijau, dan hutan kita adalah paru-parunya. Aku tahu semua ini dari acara TV Bumi Hijau. Saksikan di TV lokal kesayanganmu.
Ya, baik, masih di Bima Menyapa dan kita masih akan membahas tentang mewujudkan RPJMD Kabupaten Bima yang ramah, dan di studio sudah masih bersama 4 narasumber saya pada pagi hari ini, dan kita akan lanjutkan diskusi kita. Ya, tadi juga sudah dijelaskan bagaimana tentang tahapan atau mekanisme penyusunan RPJMD dan apa sesungguhnya esensi dari RPJMD itu sendiri. Tadi juga sudah dijabarkan. Sekarang kita ingin masuk pada pembahasan mengenai visi misi kepala daerah terpilih Bupati Bima Haja Indah Damayanti Putri dan juga Wakil Bupati Bima Dr. Andes Dahlan M. Nur. Ya, saya ingin ke Pak Ma'ruf. Pak Ma'ruf, mungkin bisa dijelaskan nih supaya kemudian juga publik masyarakat mengingat kembali apa sesungguhnya menjadi visi misi kepala daerah terpilih. Ya, baik Pak. Jadi kepala daerah kita ini yang terpilih ini, cita-cita yang ingin dilakukan selama 5 tahun ke depan itu sebenarnya sudah terbungkus dalam satu kalimat yang menarik, Pak, yang padat gitu dan penuh cita-cita dan makna, Pak, ya. Jadi ada rumusan kalimat ramah, kita dalam ramah, Pak. Jadi gampang diingat, Pak, ramah, Pak. Ramah. Kemudian ramah ini kalau kita lihat apa isinya ramah itu, ramah itu terdiri dari religius, kemudian ada di situ aman, kemudian makmur, amanah, dan handal atau andal mungkin seperti itu, Pak. Jadi andal, jadi kata-kata handal, andah itu semakna dengan tangguh mungkin seperti itu, Pak. Kemudian kalau kita lihat lagi, kenapa kita harus religius, kenapa kita aman, kenapa kita perlu makmur, amanah, dan handal? Ya karena memang untuk 5 tahun ke depan itu, untuk membuat masyarakat Bima ini supaya lebih baik lagi, memang kita harus perlukan ini, Pak. Yang pertama terkait dengan religius. Memang ya ini mungkin seiring dengan kemajuan, Pak, sepertinya nilai-nilai keagamaan religius yang kita lihat di masyarakat, ya seiring dengan perkembangan di pembangunan mungkin sekian, Pak, makin agak ini tergerus. Oleh karena itu nilai-nilai ini yang harus kita makin kokohkan kembali, makin berkuat kembali. Jadi prinsipnya nanti bagaimana masyarakat Bima yang religius itu seperti yang kita kenal selama ini harus kita perkuat kembali, terutama kepada anak-anak dan generasi muda kita pada kedepannya. Artinya ini kemudian menjadi titik tekan. Iya, ini titik awal. Jadi ini sebenarnya religius ini sebenarnya yang akan menaungi semua yang lainnya sebenarnya. Kemudian yang berikut ada yang aman, Pak. Jadi kenapa aman? Memang kalau untuk membangun pembangunan yang kondusif, Pak, harus ada suasana aman di masyarakat. Gitu ya. Apalagi kemudian Bima kan selalu diidentikan jadi kita harus mengakhiri image itu, Pak. Makanya itu bagaimana kita membuat suasana aman, tertib, niscaya kalau itu terwujud, pembangunan bisa akan terlaksanakan dengan baik, kemudian juga hasil-hasilnya bisa kita rasakan oleh masyarakat yang lebih luas. Kemudian yang penting juga terkait dengan visi yang ketiga, makmur. Jadi untuk mencapai kemakmuran ini dalam pengertian makmur lahir batin, Pak, ya. Jadi kita tidak mengejar pertumbuhan, tapi juga mengejar pemerataan pembangunan. Sehingga disimpulkan dalam kata makmur. Makmur dalam pengertian untuk mencapai ini juga tidak harus pemerintah yang melakukannya, tapi juga kita harus berusaha menggali potensi dan kreativitas masyarakat. Oleh karena itu, insya Allah mungkin dalam 5 tahun ke depan sesuai dengan arah RPJMD, jadi semacam kreativitas masyarakat itu terus kita dorong, kita gali, sehingga nanti itu menjadi potensi untuk mencapai kemakmuran ekonomi itu. Kemudian yang berikut amanah, ini yang penting, Pak. Amanah. Jadi amanah ini karena tujuan dari apapun pembangunan ini kan harus good governance, Pak, ya. Pemerintah yang bersih dan berwibawa itu komitmen pemerintah memang. Oleh karena itu amanah ini harus kita manai dengan amanah bukan hanya pemerintah sebenarnya, masyarakat dan seluruh komponen pembangunan ini. Jadi ada nilai-nilai kejujuran di situ. Kemudian transparansi dalam setiap kebijakan, kemudian juga ada akuntabel mungkin, yang semua hal harus bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian yang terakhir yang terkait dengan
handal atau tangguh atau andal mungkin seperti itu. Bagaimanapun pemerintah ini dia harus berdiri kokoh, Pak, berwibawa. Apalagi di era ini, era ekonomi yang sudah semakin mengglobal. Ya mungkin kita nggak menyadari, Pak, sekarang kita masuk di era masyarakat ekonomi ASEAN. Ya, ini jadi tantangan sendiri, ini dan jadi tantangan ini juga yang ingin dijawab dengan handal ini. Jadi ini dalam posisi kita seperti ini, dalam segala sisi dituntut pemerintahan dan masyarakat yang tangguh, dan bisa menyaring semua hal-hal yang bisa membuat kita ini terpuruk ke depan. Oke, itu adalah visi dari kepala daerah terpilih yang kemudian tadi juga sudah dijelaskan. Nah, sekarang misi nih, siapa yang mau? Ibu Wahyuni mungkin dia. Misi, ini tadi kan visi itu adalah secara umum. Sekarang mungkin penjabaran dalam misinya seperti apa gitu dari visi misi kepala daerah. Ya, sejatinya visi itu kan adalah sesuatu gambaran masa depan yang ingin kita capai. Nah, untuk mencapai visi ini kita perlu menuntaskan beberapa misi untuk mencapai visi. Di saat ini sedikitnya ada 5 misi yang kita rancang dan kita rencanakan. Yang pertama adalah membangun pemerintah dan masyarakat yang mengedepankan nilai religius. Religius dalam artian bukan hanya taat, rajin beribadah, tetapi juga orang-orang yang kemudian punya karakter, bernilai budaya, kemudian membima. Membima ya. Jadi sebagaimana orang Bima yang ideal seperti dulu, kita ingin mengembalikan masyarakat kita. Bima yang terkenal religius gitu ya. Betul. Karakter itu yang ingin dikembalikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah seperti yang dikatakan oleh Pak Ma'ruf tadi, adalah kita ingin membangun keamanan dan ketertiban wilayah dan masyarakat, mengamankan proses dan hasil pembangunan serta penegakan supremasi hukum. Karena kalau kita tidak aman, kita tidak nyaman. Saat tidak nyaman, kita tidak bisa berbuat optimal. Itu sudah pasti. Keamanan di sini bukan sekedar prioritasnya bukan hanya gangguan Kamtipmas, tetapi juga di misi ini kita juga mengedepankan ketahanan kita terhadap bencana. Jadi aman dari rasa bencana. Jadi ada sisi yang mau kita bangun di sini. Bima terkenal dengan tempat yang rentan bencana. Jadi ada sisi yang mau kita bangun. Bagaimana kita tidak bisa menghindari bencana, tetapi bagaimana kita meminimalisir mengurangi risiko bencana. Itu termasuk rasa aman yang ingin kita bangun di sini. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan pendapatan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan sarana prasarana berbasis tata ruang, pengelolaan lingkungan hidup, menciptakan lapangan kerja serta ekonomi kreatif. Sekali lagi bahwa makmur punya banyak dimensi punya banyak dimensi. Mulai dari pendapatan, kemudian lapangan pekerjaan, kemudian sarana dan prasarana, kemudian lingkungan hidup dan ekonomi kreatif. Kita ingin membangun bagaimana kita tidak hanya menjadi masyarakat yang konsumtif, tetapi juga mencoba untuk menjadi orang-orang yang kreatif, yang menciptakan lapangan sendiri, yang kemudian menjadi produsen, bisa berbicara di daerah sendiri. Kemudian yang keempat adalah mewujudkan reformasi birokrasi yang jujur, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Ini lebih kepada pemerintah yang ada saat ini ingin bercermin kepada diri sendiri. Mari kita memperbaiki yang ke dalamnya, kemudian sambil berusaha memperbaiki masyarakat yang diayomi gitu. Jadi ada, kalau misalkan bagus di dalam, otomatis juga outputnya ke masyarakat juga baik. Iya. Insya Allah akan seperti itu. Jadi apa yang diharapkan dari aparatur adalah kita menjadi cermin bagi masyarakat. Kemudian yang terakhir adalah membangun SDM yang handal dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan. Tadi sudah disinggung soal persaingan global. Yang ingin kita bangun di sini adalah SDM yang punya nilai kompetitif. Punya nilai kompetitif. Jadi tidak hanya sekedar menjadi tidak sekedar menjadi
dalam tataran yang paling sederhana mungkin menjadi karyawan, tetapi ada nanti SDM yang punya nilai lebih yang akan dicari orang, bukan mencari pekerjaan itu. Kemudian sisi lainnya lagi adalah membangun peran serta masyarakat dalam pembangunan, karena kita tahu persis ketika pembangunan tanpa ada rasa memiliki, rasa ikut serta oleh masyarakat, maka pembangunan itu tidak akan jalan dengan baik dan tidak akan terjaga. Oke. Ya, baik. Itu tentang visi dan kemudian juga misi, dan tentunya kita juga tahu bahwa dari visi misi ini juga mungkin kita bisa lebih spesifikkan lagi kemudian pada isu-isu strategis. Nah, apa ini kemudian isu-isu strategis dalam penyusunan RPJMD kita? Mungkin bisa dijelaskan. Oke, baiklah. Dalam penyusunan isu-isu strategis ini kita melewati beberapa tahap. Jadi dalam hal ini kita mengidentifikasi dulu permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Bima. Kemudian kita juga menelaah apa arah kebijakan dari RPJPD untuk periode 3 tahun terakhir ini. Selain itu kita juga melihat keselarasannya dengan isu nasional dan provinsi. Jadi isu-isu Kabupaten Bima itu pertama yaitu peningkatan kualitas kehidupan beragama, stabilitas daerah, dan kesadaran dan penegakan hukum. Kedua, akses layanan pendidikan. Dalam hal ini kita menginginkan bahwa pendidikan itu di kabupaten itu kualitasnya lebih bagus. Jadi bisa bersainglah dengan daerah-daerah lain. Kemudian ada akses pelayanan kesehatan. Terus selanjutnya adalah infrastruktur wilayah. Terus selanjutnya adalah ketahanan pangan dan kemiskinan. Selaras dengan isu nasional dan provinsi adalah isu kemiskinan dan pengangguran, karena saat ini kemiskinan kita masih berada di 16,04. Selanjutnya adalah isu kemandirian perekonomian daerah. Di sini diharapkan bahwa kita dengan adanya kemandirian perekonomian daerah kita bisa mensejahterakan masyarakat kita. Ya. Terus selanjutnya adalah penataan ruang perumahan dan pemukiman. Terus reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan. Selanjutnya adalah pengelolaan lingkungan hidup dan mitigasi bencana. Ini semacam hipotesis ya gitu, kalau misal kita mau sebut ya, identifikasi terhadap persoalan-persoalan yang ada di daerah. Oke, baik. Ini menarik ini. Saya ingin ke Pak Suryadian, tadi juga sudah disampaikan tentang visi, misi, kemudian juga isu-isu strategis. Nah, bagaimana kemudian Pak Suryadian sebagai legislatif gitu, kemudian memandang visi, misi, dan isu-isu strategis ini. Nah, apa kemudian ini bisa kemudian menjadi sesuatu yang menjadi harapan masyarakat atau bisa menjawab kemudian menjadi kebutuhan masyarakat kita di Kabupaten Bima? Terima kasih. Jadi kalau kita katakan visi dan misi itu harus konkret nanti hasilnya. Ada output, ada input, ada output yang harus dihasilkan 5 tahun ke depan tentunya. Terhadap visi misi ini, visi misi yang ramah itu diawali dengan religius, karena memang masyarakat Bima itu memang dikenal religius. Kita sangat berharap pada eksekutif nanti, pada pemerintahan Haji Iqbal Yanti Putri dan Dahlan M. Nur ini akan terjadi keselarasan pembangunan. Selaras, serasi, seimbang antara pembangunan yang bersifat fisik dan bersifat rohani. Sehingga kesejahteraan, kebahagiaan itu, ketentraman masyarakat dapat dijamin hanya apabila terjadi keselarasan ini gitu. Selama ini mungkin apa ya, kecenderungan bahwa kita memandang sebuah keberhasilan atau itu kan dari sisi fisik aja mungkin. Walaupun ada produk-produk hukum yang telah kita buat untuk yang mengarah ke religius. Misalnya ada produk hukum berupa jemaat khusyuk. Kemudian ada pengelolaan zakat, ada larangan peredaran, penjualan dan konsumsi narkoba, minuman keras maksud saya. Itu semua sudah kita buat acuan hukumnya. Cuman satu kelemahannya, sosialisasi di tingkat masyarakat yang terasa masih kurang untuk itu.
Sehingga ke depan kita harapkan dalam pemerintahan yang memiliki visi ramah ini, kita harapkan ada terjadi keselarasan keserasian ini. Sebab keberhasilan kita tidak bisa ukur hanya dari segi fisik saja. Sebab Bima ini harus diakui dari sisi amannya. Di mana-mana terkenal di Bima itu ada perkelahian antar kampung, ada sedikit-sedikit masalah sudah terjadi, perkelahian dan sebagainya. Tetapi saya melihat akhir-akhir ini, contoh pilkada saja. Pilkada itu yang kita khawatirkan akan terjadi bentrok besar-besaran, ternyata damai. Aman. Itu merupakan salah satu hasil daripada rasa aman. Artinya bahwa kita bisa optimis dan aman juga ini bisa saya kira akan semakin meyakinkan kita karena yang memimpin perempuan dengan keramahan perempuan itu, dengan melibatkan seluruh stakeholder yang ada, seluruh tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat dilibatkan, saya kira aman akan bisa kita capai. Optimis ya. Demikian juga makmur. Makmur ini seperti yang saya katakan tadi, makmur tidak hanya dari segi fisik tapi juga dari segi rohani. Nah itu saya kira itu. Jadi kemudian Pak Suryadin melihat, ini kan Pak Suryadin tidak hanya kemudian menjadi Ketua Komisi 2, tetapi juga kita tahu bahwa Pak Suryadin ini adalah Ketua Fraksi Golkar dan juga kemarin adalah Sekretaris pemenangan dari tim dari Ramah, IDP. Memang inilah yang menjadi landasan kita pada saat menyusun visi misi ini. Saya juga termasuk bagian daripada yang menyusun. Memang kita harapkan sangat kita kembalikan Bima yang religius itu. Kita kembalikan sebab 20 tahun yang lalu dengan sekarang jauh berbeda. Ini saya contohkan saja, dulu 20 tahun yang lalu masyarakat itu perempuan hanya dipegang sarungnya saja langsung dibawa ke penghulu kan gitu. Sekarang ini tukang ojek kalau dia tidak bonceng 3 perempuan itu terjadi perubahan yang sangat drastis. Itu ingin kita kembalikan. Ingin kita kembalikan melalui program religius ini. Kemudian sudah diuraikan tadi aman dan makmurnya. Handalnya, kenapa kita handal? Kita ingin menciptakan Bima ini ada komunitas unggulan yang menjadi kebanggaan kita. Jadi penerapan pembangunan itu berdasarkan potensi wilayah. Sehingga ada komunitas unggulan yang muncul yang menjadi andalan Kabupaten Bima. Kita mungkin punya andalan seperti misalkan bawang gitu kan, kita juga sudah bisa menyuplai kebutuhan nasional ya. Betul. Kita terkenal dengan pemasok ternak. Kita terkenal dengan kadang-kadang mengekspor beras dan kita juga terkenal dengan bawang. Tetapi penempatan tanaman-tanaman komoditi ini sesuai dengan potensi wilayahnya yang dirasa belum. Sekarang kalau masyarakat atau orang yang datang dari luar mau melihat sapi di Bima, di mana kita bawa? Karena tidak ada wilayah khusus yang menjadi andalan, yang menjadi komoditas unggulan yang kita tetapkan sebagai wilayah penerapan itu kan gitu. Sehingga itulah yang kita harapkan di dalam andal ini. Baik. Nah, kalau kemudian Pak Suryadin sendiri melihat apa kemudian visi misi, karena Pak Suryadin adalah tim penyusun visi misi salah satunya. Kemudian apa kemudian dalam penyusunan RPJMD ini apa yang kemudian juga menjadi harapan kemarin waktu penyusunan oleh tim pemenangan itu juga sudah tercermin semuanya di RPJMD ini. Sudah cukup tercermin. Karena saya melihat penyusunan ini kan hanya sosialisasi. Sosialisasi visi misi bupati yang kita kawinkan dengan secara teknisnya kan gitu, teknologinya. Jadi dengan melibatkan seluruh stakeholder, kemarin saya melihat ada tokoh-tokoh yang cukup berpengaruh dan pengalaman di Bima seperti Haji Muhlis, seperti Pak Abdul Manaf, seperti banyak sekali yang hadir. Sehingga ini sudah menggambarkan memang ini sudah pemikiran seluruh stakeholder yang ada di Bima ini. Baik, nanti kita akan diskusikan lebih jauh tentang isu-isu strategis bagaimana kemudian menjawab persoalan-persoalan yang ada di daerah kita ya. Tadi juga tentang bagaimana kemudian membangun ekonomi kreatif, membangun masyarakat yang tangguh. Nanti kita coba diskusi lebih jauh, dan pemirsa sebelum kita akan membahas itu kita akan jeda dulu sejenak dan kami akan segera kembali setelah yang berikut ini. Hadir di kota Anda, toko elektronik dengan warna baru menjual berbagai macam barang-barang elektronik seperti televisi, kulkas, AC, parabola, mesin cuci, PlayStation, laptop, peralatan listrik, peralatan dapur, peralatan TV kabel, senter cas, kipas angin, DVD mobil, speaker wireless,
dengan berbagai macam merek dan ukuran. Juga melayani pengisian voucher Orange TV, Kavision, MX Garuda. Juga menerima kredit kerjasama dengan Kredit Plus. Selain itu, kami juga menerima servis laptop dan printer. Hubungi segera Toko Elektronik Harapan Baru, Jalan Sumba, samping Farida Foto atau depan Hotel Lila Graha. Handphone 082 236 887 985 atau di 081 918 077 770. Toko Elektronik Harapan Baru, dijamin lebih murah. Sampai lantiri. Jadi kopi Tambora itu sebelum letusan 1815 itu kopi Tambora itu sudah ada. Hati-hati, kuman dapat masuk melalui tangan putra-putri Anda. Biasakan cuci tangan menggunakan sabun.
Ya, masih di Bima Menyapa dan ya kita masih bersama 4 narasumber kita pada pagi hari ini dan kita masih membahas tema yang sama, yakni mewujudkan RPJMD Kabupaten Bima yang ramah. Tadi juga sudah disinggung dari awal bagaimana kemudian perencanaan, kemudian tentang visi misi, isu-isu strategis. Nah, kita mencoba untuk kemudian membahas beberapa hal kemudian juga yang penting untuk kemudian kita pertajam dan juga pemirsa bisa ketahui. Ya, saya ingin kemudian ke Pak Ma'ruf. Pak Ma'ruf, mungkin bisa dijelaskan bagaimana kemudian upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah tentu dengan hasil RPJMD ini. Kekuatan apa yang ingin kemudian dibangun di pemerintahan ini? Terima kasih Pak. Baik, saya melihat ada kekuatan yang memang harus kita, karena memang selain karena memang ya undang-undang mengharuskan gitu, karena memang kebutuhan sesuai dengan arah visi misi kita itu harus kita lakukan. Cara pandang kita dan cara kerja kita dalam membangun utamanya di tingkat bawah, di tingkat desa, Pak. Mungkin sudah saatnya sekarang kita harus lebih mempertajam lagi, walaupun sebelumnya sudah kita laksanakan, tapi sekarang kita harus lebih mempertajam lagi, lebih memperkuat bagaimana kita bisa membuat desa itu membangun dirinya sendiri. Itu visi utamanya, Pak. Kemandirian ya, desa. Kemandirian desa itu. Mungkin cara sederhana yang bisa kita lakukan, ya karena memang wilayah kita kabupaten ini luas, 191 desa, pasti di setiap desa itu punya cerita dan masing-masing, punya kelebihan dan kekurangannya. Tapi apapun, yang pasti di setiap desa itu pasti punya potensi, Pak. Pasti sumber daya. Mungkin cara yang paling cara yang sederhana, Pak, dan memang dijamin oleh undang-undang, dan sudah kita coba, Pak, di Desa Sari, Kecamatan Sape. Bagaimana kita coba menguatkan badan usaha milik desa ini, Pak. Ini aset desa, Pak. Ini penggerak pilar ekonomi desa sebenarnya. Cuman mungkin selama ini belum optimal kita manfaatkan. Kita mencoba menguatkan kembali, menata kembali, mengidentifikasi semua badan usaha milik desa. Akhirnya kemarin kita mulai di Desa Sari. Bagaimana badan usaha milik desa ini paling tidak dia bisa bermanfaat untuk 2 hal, Pak. Yang pertama, dia harus berkontribusi secara ekonomi ke desa. Dan kedua, dia harus bisa menunjang peningkatan pelayanan dasar. Pendidikan maupun kesehatan. Yang kami lakukan di Desa Sari, badan usaha milik desa ini, potensi yang ada di Desa Sari, potensi mata airnya, kemudian pengelolaan mata air ini menjadi bagian unit layanan usaha badan usaha milik desa itu. Jadi semacam PDAM desa, dikelola secara profesional dengan manajemen yang bagus oleh badan usaha milik desa itu. Kemudian masyarakat dipasangi sambungan rumah gitu. Kemudian setiap bulan ditetapkan, disepakati iurannya berapa. Ya. Jadi bisa dibayangkan nanti per bulan paling tidak nggak usah banyak, Pak. Rata-rata 10.000 saja. Kali 986 pakar mungkin di Sari itu. Berapa yang masuk untuk di sisi ini. Kemudian di badan usaha milik desa ini supaya ada perputaran pemasukan ini, dikuat juga dengan unit layanan simpan pinjamnya. Jadi uang yang diterima dari unit layanan air minum desa ini, kemudian digulirkan ke layanan unit layanan simpan pinjam. Ini difokuskan ke masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan. Secara ekonomi desa mungkin secara regulasi desanya memang sudah dilakukan. Ada bagian porsi desa yang harus di-store oleh badan usaha milik desa ini ke kas desanya. Jadi secara langsung sebenarnya badan usaha milik desa ini mendorong sebenarnya peningkatan ekonomi desa. Hal-hal yang dilakukan di Sari, upaya terobosan ini, kita berharap betul, apalagi ini sesuai dengan arah RPJMD kita, itu bisa kita kembangkan di desa-desa lain. Desa lain. Walaupun Desa Sari ini dijadikan pilot. Iya, kita jadikan pilot, Pak. Ya mungkin sumber daya lokalnya mungkin bukan air, tapi kan tidak harus air, Pak. Bisa juga berupa mungkin lokasi wisata dan segala macam. Yang desa wisata gitu kan. Kalau kita tahu bahwa Bima juga punya potensi wisata yang. Jadi ke depan mungkin cara kita membangun itu mungkin harus secara bertahap, kita harus mulai dari situ. Nah, secara langsung juga nanti lama-lama desa akan kuat
kemudian dia bisa mengurus dirinya sendiri, lama-lama ya mudah-mudahan juga secara langsung akan berpengaruh kewajiban kabupaten terhadap desa untuk ADD itu juga makin lama makin ringan. Oke, berarti bahwa pemerintahan desa dengan sekarang ada DD gitu kan, iya, tidak hanya kemudian berpikir bagaimana kemudian mengelola uang yang ada, menghabiskan uang yang ada, tapi bagaimana kemudian mengelola uang yang ada yang menghasilkan uang yang produktif gitu kan, dan juga bernilai ekonomis dan juga seperti dijelaskan tadi itu juga berdampak pada pelayanan. Ya, mungkin arahnya ke depan kita mendorong untuk pembangunan-pembangunan yang menghasilkan nilai tambahnya seperti itu. Oke, berarti ini Pak Suryadin kita handal gitu kan. Masyarakat Bima yang handal, artinya kita membangun kehandalan itu dari desa gitu kan. Nah, apa kemudian ini bisa diwujudkan, dan mungkin DPR sendiri bagaimana kemudian bisa mendorong? Tadi sudah ada keberhasilan Desa Sari, kemudian juga dari legislatif ada upaya untuk kemudian bagaimana kemudian mendorong kemandirian desa ini. Saya kira ini merupakan langkah yang sudah biasa kita lakukan. Karena memang rencana pembangunan disusun 3. Pertama dari hasil musrenbang, dari BBRGM Bupati, dan dari reses Dewan. Kita mengadakan reses itu tentu menggali potensi-potensi yang ada di desa yang akan kita kembangkan, kita poles menjadi sebuah APBD kan gitu. Itu sudah sering kita lakukan. Sehingga apa yang kita lakukan untuk pokir-pokir dewan yang tertuang dalam APBD itu memang hasil galian daripada potensi desa yang dikembangkan itu. Kemudian memang ada sisi yang saya melihat ini di luar konteks itu Pak. Saya melihat sisi sekarang ini Bima dalam keadaan darurat narkoba. Ini tantangan berat bagi pemerintahan ke depan. Tantangan berat bagi pemerintahan yang bermisi religius itu. Bagaimana cara kita meminimalisir kebutuhan narkoba atau konsumsi narkoba bagi anak-anak kita yang ada di ini sudah masuk sampai di tingkat-tingkat SMP kan. Kemudian yang kedua terkait dengan minuman keras. Minuman keras ini kan apalagi wilayah saya di wilayah timur sampai Lampu itu karena berbatasan langsung dengan Nusa Tenggara Timur yang notabene memang yang sebagai produsen gitu, sehingga itu juga yang menjadi satu tugas bagi kita. Kemudian dari sisi pendidikan, biasa ini kan terakhir sudah ini ya, sisi terakhir ini ya. Sisi pendidikan kita punya indeks pembangunan manusia yang sangat rendah pada IPM yang sangat rendah. Tentu ini juga merupakan tantangan. Tantangan bagi pemerintah kita. Tetapi saya melihat dari sisi rencana yang kita rencanakan pada saat ini bagi RPJMD ini kan sudah melibatkan seluruh stakeholder. Tentu itu saya bisa perencanaan yang baik pasti akan membawa keberhasilan. Perencanaan yang partisipatif juga pasti, karena dengan partisipasi ini setiap stakeholder yang terlibat di dalamnya merasa memiliki terhadap program itu dan merasa ada rasa memilikinya. Sehingga saya berpikir dengan perencanaan semodel ini itu akan membuahkan hasil yang lebih baik. Gotong royong perlu ditingkatkan lagi melalui program ini kan gitu. Karena memang dengan adanya ADD yang dialokasikan pada masing-masing desa sebenarnya memicu lahirnya semangat gotong royong di masyarakat. Itu juga merupakan faktor yang mendukung tercapainya rencana pemerintah menuju pemerintahan yang ramah ini. Yang ramah. Ramah ini bukan hanya ramah dalam bentuk yang kita tuangkan melalui poin-poin yang ada di sini. Religius, aman, makmur, handal dan amanah dan handal bukan, tetapi ramah dalam segala aspek. Saya kira dengan kehadiran seorang bupati yang notabene perempuan, yang notabene juga kita kenal ramah, saya kira itu akan bisa terwujud. Amin. Baik, saya ingin ke Ibu Wahyuni tadi tentang FGD gitu. Nah, di FGD itu kan pelibatan masyarakat atau stakeholder yang ada di wilayah Kabupaten Bima, dan tentunya mungkin di FGD kemarin itu ada masukan-masukan yang kemudian juga ingin disampaikan oleh masyarakat sebagai tambahan mungkin dari persoalan-persoalan yang harus dijawab di daerah ini. Seperti apa kemudian, ada masukan-masukan atau seperti apa masukan dari stakeholder? Ya,
Kemarin kita beruntung ya, karena ketika forum konsultasi publik itu keterlibatan masyarakat, terutama tokoh agama, budayawan, kemudian senior-senior kita yang memang sudah malang melintang dalam pembangunan Kabupaten Bima juga turut hadir. Jadi satu benang merah yang dapat kami tarik adalah beliau ingin mengembalikan karakter Bima ini, terutama pendidikan untuk anak-anak kita itu tidak hanya mengejar prestasi, tetapi bagaimana membangun karakter Doum Bojo Majal Abodahu gitu ya. Jadi yang mereka inginkan adalah kita tidak, anak-anak kita tidak berlomba untuk juara 1, juara 2, kemudian menang pemilihan apa, tetapi mereka sangat berharap bahwa nilai-nilai dan karakter-karakter Islami, karakter kebimaan itu kembali dihidupkan. Salah satunya kemarin itu beliau menyarankan hidupkan kembali deh diniyah, program diniyah di SD itu gitu ya. Jadi anak-anak tidak hanya cerdas tapi juga santun. Kemudian ramah gitu ya. Kemudian pramuka, PMR, karena anak-anak tidak menjadi selfish, tidak menjadi egosentris, tetapi mereka tahu bagaimana berbagi, bagaimana menolong sesama, bagaimana menyelesaikan persoalan dengan musyawarah mufakat. Karena karakter-karakter ini yang kemudian mereka bawa sehingga mereka nanti dewasa yang kemudian mengambil alih tongkat kepemimpinan di negeri ini. Kemudian ada juga usulan Bima dulu itu ini ya sumber rujukan agama ya, ulama-ulama besar di Bima banyak gitu. Jadi ingin dihidupkan kembali program, salah satu usulannya itu adalah kita kirimkan kembali deh tokoh-tokoh muda untuk belajar dan berguru ke Mekah, ke Madinah. Kemudian hasilnya nanti beliau-beliau ini pulang kemudian ikut membantu kita membangun karakter anak bangsa. Kemudian yang terakhir adalah yang beliau-beliau inginkan adalah pembangunan ini tidak hanya melulu menjadi tugas pemerintah, tetapi juga tugas semua pihak. Jadi ketika kita dihadapkan pada persoalan pembangunan, kemudian ada upaya pembangunan yang kita lakukan di situ, masyarakat tidak hanya dilibatkan pada sisi perencanaan, tetapi bagaimana mereka memanfaatkan fasilitas itu dan juga menjaganya. Jadi ada kesinambungan, merencanakan, memanfaatkan, menjaga. Jadi ada feedbacknya. Gitu. Baik. Saya ingin terakhir ke Pak Maruf. Pak Maruf, mungkin ini ada closing dari Pak Maruf sendiri, harapannya mungkin terhadap masyarakat atau stakeholder. Saya sangat berharap Pak, jadi apa yang kita bangun bersama, utamanya yang terhormat teman-teman legislatif, yang sudah bagus sekali, terutama pada saat proses penyusunan RPJMD ini, bisa kita kawal sampai akhir Pak, dengan sinergi yang cukup tinggi. Itu poin pertama mungkin yang menjadi catatan sekaligus menjadi modal yang membuat saya yakin Pak, saya yakin optimis apa yang kita tuangkan dalam visi misi di dokumen ini akan bisa kita raih. Paling tidak bisa kita lihat hasilnya secara signifikan pada akhir masa periode pertama kepemimpinan Bupati ini. Kemudian ramah Pak, jadi ramah ini memang dari kata ramah saja memang harus tercermin bahwa orang-orang Bima harus bahagia Pak. Ya, bukan juga berarti harus sedikit-sedikit senyum Pak, bukan itu maksudnya. Harus bahagia. Jadi muara dari keberhasilan pembangunan sebenarnya bukan orang itu kaya-kaya Pak, indeks kebahagiaan, tapi kebahagiaan, indeks kebahagiaan Pak. Jadi kata-kata ramah itu makna dalamnya di situ Pak. Mudah-mudahan Pak. Amin. Terima kasih untuk kehadirannya semua di studio yang mau berdiskusi tentang RPJMD atau Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Bima. Dan baik pemirsa, demikianlah bincang-bincang kita pada pagi hari ini bersama 4 narasumber kita, yang mudah-mudahan apa yang kemudian disampaikan itu juga bisa dipahami, dimaknai, dan juga yang terpenting adalah bisa mengambil bagian ya dalam mewujudkan Kabupaten Bima yang ramah. Kita bisa mengembalikan nilai-nilai yang kemudian pernah hidup dan itu menjadi khasanah khas dari Bima. Misalnya
Bima terkenal sangat religius ya. Ramah itu juga bisa mencerminkan tentang penerapan atau perwujudan dari nilai-nilai keagamaan. Ramah juga bisa menunjukkan bahwa bagaimana kemudian sikap pemerintah dalam melayani masyarakat, dan bagaimana juga masyarakat merespon atau mendukung apa yang kemudian menjadi perencanaan pembangunan pemerintah. Kita berharap apa yang kemudian disusun dalam RPJMD yang dijabarkan dari visi misi Bupati dan Wakil Bupati Bima terpilih ini bisa kita kawal bersama-sama, kita bisa wujudkan tentunya dengan satu tujuan bagaimana kemudian mencapai satu kemakmuran, tapi lebih dari itu juga adalah bagaimana mencapai derajat kebahagiaan bagi masyarakat Bima, sehingga Bima kemudian mencapai satu kehidupan yang baik. Oke, terima kasih. Saya Sofyan Asyari, mewakili kerabat kerja, mengucapkan terima kasih dan undur diri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seri manari mana manari, bukan nari diri